Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will discuss about how to building information system for course in lesson 4. You can download this slide in link from e-learning Sunan. Okay, next. Learning objective. Explain how building new system procedure organizational change. Jadi di sini tujuan pembelajaran untuk bisa menjelaskan bagaimana sistem baru dan perubahan organisasi di suatu perusahaan. Describe the core activities in the system development process. Untuk menjelaskan aktivitas inti pada satu pengembangan sistem. Describe the principal methodologies for modeling and designing system, untuk mendeskripsikan metodologi untuk pemodelan dan desain sistem. Describe the alternative method for building information system, untuk mendeskripsikan metode alternatif untuk membangun suatu sistem informasi. And the last, describe new approach for system building in the digital firm era, untuk mendeskripsikan metode baru untuk membangun suatu sistem pada era perusahaan digital. New system and business process put ManyGram on the money. Nah, di sini satu kasus perubahan sistem intinya, Masalah problem di sini inefficient manual process atau proses manual yang sudah tidak efisien. Legacy system di sini adalah sistem lama. Jadi dicontohkan di sini satu sistem lama menggunakan kertas kerja, tidak menggunakan database, tidak terintegrasi. Maka di sini sistemnya dianggap sudah tidak efisien. Nah, solusinya di sini enterprise with the centralized data and replace legacy software. Change to corporate culture and organization. Rangkaian perusahaan untuk mensentralisasi data atau memusatkan data dan merubah sistem lama menjadi sistem baru. Merubah perusahaan pada culture atau budaya dan organisasi yang baru. Jadi di sini solusinya perusahaan itu memusatkan data terpusat pada server data dan merubah software lama atau tool lama menggunakan sistem baru, serta di sini perubahan culture atau budaya kerja dan organisasi. Jadi di perusahaan ketika kita mengimplementasikan sistem baru itu dibutuhkan satu reorganisasi di mana staf-staf IT masuk di sini. Demonstrate the use of information system to streamline and redesign business process. Mendemonstrasikan penggunaan information system untuk merampingkan dan mendesain bisnis proses. Mengilustrasikan kebutuhan untuk mengatasi perubahan organisasi dan budaya untuk mensupport sistem baru. Illustrate need to address and make change in the culture and organization to support new system. Jadi di sini bisa disimpulkan masalah yang utama adalah sistem lama yang sudah tidak efisien dan harus diganti dengan sistem baru. Nah, sistem baru ini harus merubah budaya, merubah organisasi, mendesain ulang suatu bisnis proses agar lebih simpel menggunakan sistem informasi, dan membuat perubahan budaya serta perubahan organisasi untuk mensupport sistem baru. Next, system as plan organizational change. Di sini perubahan organisasi, structural organization change enabled by IT. Jadi organisasi perusahaan ini memungkinkan staf-staf organisasi IT masuk di sini. Yang pertama, otomatisasi, meningkatkan efisiensi, increase efficiencies. Replace manual task, merubah tugas-tugas manual menjadi tugas-tugas baru. Rationalization of procedure, streamline standard operating procedure. Di sini merampingkan operasional prosedur standar di suatu perusahaan. Often found in program for making continuous quality improvement. Jadi di sini sering ditemukan
pada suatu program untuk meningkatkan kualitas yang saling berkelanjutan. Jadi di sini yang pertama, perubahan organisasi itu untuk otomatisasi atau peningkatan efisiensi. Yang kedua itu merubah tugas-tugas manual menjadi pekerjaan by system. Yang kedua di sini rasionalisasi prosedur, yaitu perubahan prosedur kerja, merampingkan standar dan membuat program yang berkelanjutan dengan peningkatan kualitas. Nah, ini ada total quality management atau kualitas manajemen secara total, ya, Six Sigma. Next. Lanjutan, yang ketiga, bisnis proses redesign. Nah, di sini bisnis proses perusahaan didesain ulang. Di sini ada analisa, penyederhanaan, dan redesign bisnis proses. Analyze, simplify, and redesign bisnis proses. Menganalisa, menyederhanakan, dan mendesain ulang suatu bisnis proses. Reorganize workflow, ya, mendesain alur kinerja baru. Kombinasi step dan mengeliminasi repetition, menghilangkan pengulangan. Jadi di sini pada redesign proses bisnis itu yang pertama ada menganalisa sistem, penyederhanaan, mendesain ulang satu bisnis proses, mendesain ulang alur kinerja, mengkombinasikan step dan menghilangkan perulangan. Jadi tujuannya agar bisa lebih simpel di sini. Paradigma shift atau pergeseran paradigma. Jadi rating nature of business, define new business model, change nature of organization. Jadi perubahan paradigma di sini menemukan satu bisnis model baru, merubah suatu budaya organisasi dan harus berpikir ulang bagaimana bisnis itu berjalan. Next, organizational change, career risk and reward. Nah, di sini ada satu grafik. Organizational change, career risk and rewards. Kita bisa lihat di sini graf, ya, di sisi sini ada resiko, di sisi sini adalah kinerja. Di sini ada beberapa komponen, automation, rationalization, redesign, paradigma shift atau perubahan paradigma. Digambarkan di sini semakin rendah kinerja, semakin rendah resiko. Ya, rasionalisasi semakin rendah, maka dia semakin rendah resikonya. Cuman ketika ada perubahan paradigma, ya, semakin tinggi kinerja menggunakan sistem, maka di sini resikonya juga semakin tinggi. Ya. Perubahan organisasi itu membawa perubahan career risk and rewards di sini. Ya, next. System as plan, organizational change. Nah, di sini ada business process management atau suatu perubahan sistem baru, bagaimana kita mendesain suatu sistem informasi baru. Di sini menggunakan tool yang bervariatif, terus metodologi untuk menganalisa, mendesain, mengoptimasi proses. Ya. Digunakan oleh perusahaan untuk memanage bisnis proses baru di suatu perusahaan. Used by firm to manage business and process redesign. Step-stepnya pada business process management, the first, identify process for change, mengidentifikasi perubahan proses. Yang kedua, analyze existing process, menganalisa proses yang sedang berjalan atau yang sudah ada. Design the new process, mendesain satu proses baru di sini. Mengimplementasikan new process, mengimplementasikan satu proses baru. Dan di sini yang terakhir pengukuran, atau di sini bisa dibilang testing dan implementasi. Jadi bagaimana kita menyusun satu sistem baru? Di sini ada tahapan. Yang pertama mengidentifikasi proses. Yang kedua menganalisa proses yang sudah berjalan. Yang ketiga ini mendesain satu sistem baru. Yang keempat mengimplementasikan. Yang kelima ini testing, ya, atau pengukuran keberhasilan sistem tersebut. Next, ini ada contoh. As is business process for purchasing book from a physical bookstore. Jadi di sini suatu sistem manual untuk pembelian buku di satu perusahaan. Posisi kita sebagai customer di sini, ya. Customer yang pertama, go to bookstore atau pergi ke toko buku, lalu search shelves,
dia melakukan pencarian, kita melakukan pencarian, apakah buku available? Kalau iya, membeli buku. Kalau tidak, ini meminta petugas untuk yang mencarikan. Biasanya gitu ya. Nah, petugas mencarikan di sini. Apakah ada bukunya? Jika ya, maka konsumen membeli. Jika tidak, maka ini petugas memberi masukan kepada bagian gudang untuk order buku. Ya. Apakah pesan buku ini tersedia? Jika ya, dia ke bawah. Jika tidak, diinfokan ke konsumen. Oh, ternyata bukunya tidak ada, maka pergi ke toko buku yang lain. Kalau ini yang tadi bukunya tersedia, ya membeli buku. Setelah membeli buku selesai, pulang ke rumah. Ya. Nah, ini tadi pemesanan. Apakah pemesanan tersedia? Jika ya, dia lari ke sini. Terus di sini proses pesan, menerima buku, menginfo ke customer kembali ke toko, lalu membeli buku dan selesai. Begitu panjang prosesnya. Ya. Ini sistem manual. Ketika kita membeli buku di Gramedia, misal datang terus cari ada buku atau tidak, misal ada kita beli, pulang, jika tidak meminta cek ke petugas, dicarikan, jika masih tidak ada, maka diinfo ke konsumen agar cari di toko buku lain. Jika proses pencarian ada, proses pesan menerima buku, diinfo ke customer kembali ke toko, pembelian, lalu selesai. Ya. Nah, hari ini contoh redesign sistem proses pembelian buku secara online. Secara online kita bisa searching katalog di sini. Apakah available? Jika ya, langsung order dan buku dikirim. Jika tidak, cari yang lain. Nah, sesimpel ini. Misal kita cari buku di Tokopedia atau di Bukalapak, kita searching di Tokopedia, ada bukunya enggak? Jika ada, tinggal pesan. Jika tidak, kita beralih ke Bukalapak. Bukalapak ada bukunya tidak? Jika tidak, pesan lagi, misal pakai blibli.com. Ada, jika ada, pesan, bayar, dan buku dikirim. Simple ya. Inilah fungsi penggunaan sistem informasi. System explain organizational change various BPM tool used to. Variative Business Process Management Tool digunakan untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan proses yang berjalan. Ya, jadi proses yang berjalan itu kita dokumentasikan, kita identifikasi. Yang kedua, create model atau membuat model dan mengimprove proses, meningkatkan proses. Mengcapture dan enforce business rule for performing automating process. Di sini menegakkan aturan bisnis baru untuk proses otomatisasi sistem. Ya. Integrate existing system to support process improvement. Mengintegrasikan sistem yang ada untuk mensupport suatu peningkatan atau pengembangan suatu proses sistem baru. Memverifikasi bahwa new proses ini atau proses baru ini telah berjalan dengan baik atau meningkat di sini. Mengukur dampak pada suatu proses, perubahan proses, dan indikator kinerja pada suatu bisnis. Next, overview of system development. Nah, di sini pengembangan sistem. Aktivitasnya yang pertama analisa sistem atau sistem analyze, yang kedua sistem design, yang ketiga programming, yang keempat testing, yang kelima conversion, yang keenam production and maintenance. Nah, karena di sini adalah pengembangan sistem informasi manajemen atau pembuatan suatu sistem informasi manajemen. Nah, di sini ada 6 tahapan. Yang pertama adalah menganalisa kebutuhan sistem, yang kedua mendesain sistem, yang ketiga tahap implementasi, menerjemahkan desain sistem ini ke tahap bahasa pemrograman, yang keempat ini pengujian, yang kelima ini pemasangan, conversion itu pemasangan, jadi sistem baru itu dipasang di perusahaan. Yang keenam ini proses dan maintenance, ya, proses penggunaan sistem dan maintenance. Nah, ini SDLC, System Development Life Cycle. Di sini ada 6 tahap.
dari analisa sistem, desain sistem, programming, testing, conversion, maintenance. Jika masih ada kekurangan, dianalisa lagi, didesain ulang lagi, diperbaiki programmingnya, diuji coba lagi, diterapkan lagi, dan diproses lagi. Ya, gitu terus dia. Next. Sistem analisis. Nah, di sini tahap pertama, ya, menganalisa suatu masalah untuk dicarikan solusi pada sistem baru. Di sini tugas seorang analis itu menganalisa kebutuhan sistem, jadi sistem lamanya itu seperti apa, kekurangannya seperti apa, seperti tadi bookstore. Ini terlalu panjang prosesnya, bisa disederhanakan menjadi suatu sistem penjualan online. Nah, dicarikan solusi bagaimana nanti solusinya pada sistem baru, sehingga kinerjanya bisa lebih efektif dan efisien. Ya. Include feasibility study. Apakah solusi ini layak dan merupakan investasi yang bagus? Jadi perubahan sistem ini merupakan satu investasi perusahaan. Nah, ini bisa meningkatkan kinerja atau enggak. Terus kebutuhan teknologi dan skillnya tercukupi atau enggak. Karena di sini sistem baru, otomatis tenaga kerjanya juga tenaga kerja baru. Ya, karena karyawan-karyawan lama yang terbiasa bekerja secara manual mungkin tidak paham dengan sistem baru yang terpasang di perusahaan. Next, establishing information requirement. Jadi ini kebutuhan informasi, untuk siapa informasinya, di mana, kapan, dan bagaimana. Define objective of new modified system. Tentukan tujuan dari sistem baru. Tentukan tujuan dari sistem baru atau modifikasi sistem yang didesain. Detail function new system must perform. Jadi fungsi-fungsi sistem baru ini harus sesuai dengan performan kinerja perusahaan. Ya. Faulty requirement analysis atau analisis kebutuhan yang salah, ini menyebabkan sistem ini error dan biaya pengembangan yang tinggi karena harus maintenance, harus manggil programmer, dan seterusnya. Desain sistem. Nah, ini kalau mahasiswa IT, desain sistem ini menggunakan beberapa tool. Ya. Jadi tidak hanya mendesain menggunakan kata-kata, tapi ada softwarenya, ada toolnya. Nah, salah satu contoh itu ada contact diagram, data flow diagram, terus ada UML, Unified Modeling Language. Anda saya kenalkan nanti yang simpel dulu, contact diagram, data flow diagram. Ya. Ini untuk desain sistem. Describe system specification that will deliver function identified during system analysis. Jadi di sini mendeskripsikan spesifikasi sistem baru. Ya. Should address all managerial, organizational, and technology component of system solution. Jadi harus mengcover kebutuhan manajerial, organisasi, dan teknologi. Di sini sebagai suatu solusi sistem. Nah, di sini pengguna sistem. Jadi di sini adalah informasi untuk user mengenai requirement system. Terus yang kedua, user must have sufficient control over design process. Ya, user harus mempunyai hak akses atau sistem kontrol untuk meyakinkan sistem ini sudah sesuai dengan prioritas dan informasi yang dibutuhkan. Insufficient user involvement in design effort is major cause of system failure. Nah, di sini keterlibatan user yang tidak sesuai dengan tugasnya menyebabkan banyak terjadi error pada suatu sistem. Ya, ini adalah aturan user. User harus paham requirement-nya. Jadi dia bekerja pada bidang apa, sistem yang dipegang itu apa. Terus yang kedua ini user harus mempunyai hak akses yang berbeda-beda. Siapa yang mempunyai hak akses penuh atau admin, siapa yang hanya pengguna. Nah, di sini yang ketiga ini harus sesuai dengan login-nya. Jika tidak sesuai dengan login dan tugasnya, maka dikhawatirkan sistem ini akan terjadi error. Ya. Nah, ini cara tabel, desain spesifikasi, ada input sistem, ada output sistem, ada user interface atau tampilan atau form, ada database yang digunakan, database-nya menggunakan apa,
terus jumlah karyawan berapa, produknya berapa ribu, berapa juta item. Terus ada proses di sini. Nah, ini ada manual prosedur atau standar kerja perusahaan pengguna sistem. Terus ada kontrol ini audit ya, audit sistem yang mengontrol input, yang mengontrol output dan mengontrol prosedur atau kinerja perusahaan. Terus ada security ini adalah security system karena kita bicara sistem informasi. Bagaimana sistem ini aman dan tidak bisa dihack dari para hacker luar. Ya. Ini menggunakan tool software, firewall, dan lain-lain, enkripsi, dekripsi sistem, dan seterusnya. Terus dokumentasi ini function perusahaan, sistem standar operasional prosedur perusahaan, sesuai dengan sistem atau tidak. Terus konversi ini penerapan. Jadi sistem baru yang akan dipasang itu ada beberapa metode penerapan. Apakah langsung cut off, yang lama dihilangkan pakai yang baru, apakah berjalan secara bebarengan, paralel, apakah diimplementasikan secara bertahap, dan seterusnya. Training ini digunakan untuk para pengguna sistem atau user. Jadi ketika kita mengimplementasikan sistem baru, itu dibutuhkan training untuk para user pengguna sistem agar tidak terjadi error di sini. Terus organizational change itu perubahan organisasi, perubahan struktur, perubahan tugas, perubahan kinerja. SDM ini sumber daya manusia ya. Overview of system development. Nah, ini yang saya bilang tadi, programming, bagaimana mengimplementasikan suatu analisa dan desain dari sistem baru dan diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman. Nah, ini bahasa pemrograman ini sekarang macam-macam. Banyak. Yang lagi in itu bahasa pemrograman Java. Yang lagi in juga bahasa pemrograman Python. Ya, Java itu bisa dibagi menjadi 3. Java untuk web, Java untuk desktop, dan Java untuk Android. Jadi kalau Anda menggunakan HP Android, ya, smartphone, nah itu dia bisa beroperasi karena itu didesain menggunakan bahasa pemrograman Java di sini. Nah, setelah programming ini jadi, ini tugasnya para programmer membuat satu program, ya, lalu di testing. Testing ini diimplementasikan ke perusahaan, dicoba oleh para user. Ada errornya enggak? Ya, jadi sistem tidak bisa langsung dipakai. Dicoba dulu, ditesting dulu. Selama kurang lebih 1-6 bulan atau 1 tahun. Ketika ini nanti sudah berjalan normal, tidak ada error, nah itu baru bisa diimplementasikan secara penuh oleh perusahaan. Ya. Nah, ini contoh testing, kertas kerja testing, ya. Di sini ada perubahan record, ada existing record, ada non-exist record, ada delete record. Jadi ketika kita mencoba untuk mentesting suatu sistem di perusahaan baru, itu ada fill-fillnya yang harus diisi. Misal kayak form mahasiswa itu ada NIM mahasiswa, ada nama mahasiswa, ada alamat mahasiswa, telepon. Nah, itu dicoba satu persatu. Setelah dicoba bisa input, save, terus diedit. Bisa nggak diedit satu persatu? Kalau bisa diedit, oke, terus dihapus. Dihapus bisa nggak? Kalau sudah bisa, sudah hilang semuanya dari database. Lalu input data kedua, input data ketiga, sampai semua jumlah produk di suatu perusahaan masuk di sini. Misal ada 1000 produk, misal ada 1 juta produk. Nah, ini masuk. Tugas dari user, di sini tugas dari SDM untuk input data, ya, pendataan awal agar sistem bisa digunakan secara penuh nantinya. Ya. Next. Nah, conversion ini pemasangan. Jadi sistem yang sudah dibuat menggunakan program, terus diuji coba atau testing, lalu diimplementasikan atau dipasang di perusahaan. Nah, di sini ada 4 metode.
Yang pertama itu parallel strategi. Parallel strategi ini sistem dipasang secara bersamaan. Sistem baru dipasang, sistem lama masih berjalan. Jadi berjalan double. Sistem lama masih dipakai, sistem baru juga dipakai secara bertahap. Yang kedua, direct cutover. Nah, ini sistem lama langsung dihilangkan. Sistem baru dipasang. Sistem lama udah nggak dipakai. Pilot studi, nah di sini studi percontohan. Pilot studi itu studi percontohan, jadi menggunakan percontohan dulu. Jadi satu unit dulu misal. Kalau di kampus ada unit BAU dan BAK. Misal BAU dulu dipasang. Setelah BAU berjalan, BAK dipasang. Setelah 2 berjalan, nanti bagian LPPM misal dipasang dan seterusnya. Yang keempat, pendekatan bertahap. Nah, ini hampir sama ya, bertahap. Jadi sistem lama tidak langsung dihilangkan, tetap berjalan. Unit-unit juga secara bertahap, tidak langsung semua unit di perusahaan dipasang sistem ya satu persatu. Ketika nanti sudah berjalan, baru unit selanjutnya dan seterusnya. Ya. Nah, ini harus ada training kepada user ya, atau kepada karyawan. Jadi karyawan itu dilatih 1-3 bulan untuk penggunaan sistem. Trial errornya seperti apa? Banyak errornya enggak di sini. Seberapa mudeng karyawan menggunakan sistem. Nah, ini penting ya, karena nanti sistem itu jalan atau enggak itu kan tergantung karyawan yang menggunakan. Ya. Production and maintenance. Nah, ini maintenance perusahaan, maintenance sistem baru itu biasanya perusahaan itu tidak melakukan maintenance sendiri, tapi ini melibatkan pihak luar atau outsource atau si programmer itu sendiri yang membuat program. Ya, di sini ada 20% debugging, 20% perubahan hardware, software, data, 60% kinerja. Ya. Jadi kinerja dulu dibiarkan karyawannya bekerja menggunakan sistem, dan nanti ada error atau enggak. Misal ada error masuk ke sini, debugging, perusahaan itu memanggil programmer pembuatnya atau perusahaan rekanannya. Nah, sekiranya nanti di sini sudah bisa diatasi, nah itu butuh perubahan hardware enggak, butuh perubahan software di perusahaan enggak. Nah, ini konsultasi antara perusahaan dengan para programmer pembuat. Kalau programmer pembuat ini dari rekanan ya biasanya ini dipanggil ke perusahaan, diminta untuk presentasi, kira-kira errornya terjadi seperti ini, terus perubahan yang dibutuhkan seperti ini, terus kinerja yang dihasilkan untuk meningkatkan hasil perusahaan melalui sistem seperti ini. Ya. Next, di sini summary, kesimpulan dari pengembangan sistem. Di sini ada aktivitas inti. Jadi ketika kita mengembangkan sistem, aktivitas intinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti yang sudah dibahas tadi. Di sini ada analisa sistem, bagaimana tahapan awal menganalisa suatu proses sistem, kekurangannya apa, kebutuhannya apa, dokumennya apa, terus mendesain menggunakan tool-tool seperti contact diagram, data flow diagram, UML, terus diterapkan dalam bahasa pemrograman, bisa menggunakan Java, bisa menggunakan Python, bisa menggunakan VB, Visual Basic, bisa menggunakan DLP, ya. Lalu tahapan testing atau pengujian sistem, lalu implementasi, penerapan ke perusahaan, dan maintenance di sini. Ya. 6 tahapan SDLC, System Development Life Cycle. Most prominent methodology for modeling and design system. Metodologi paling menonjol untuk pemodelan sistem. Nah, di sini ada 2, pemodelan sistem menggunakan metodologi terstruktur, dan yang kedua menggunakan metodologi object oriented system atau sistem berorientasi objek. Ya. Di sini ada struktur metodologi, struktur, proses oriented, dan spirit data from process. Nah, struktur ini adalah tekniknya step by step, ya, terstruktur. Proses oriented ini fokus pada proses modeling dan manipulasi data.
Nah, yang ini memisahkan data dari proses, ya, tidak dijadikan satu. Pengolahan data sendiri, proses sendiri. Next. Nah, ini contoh yang saya jelaskan tadi, salah satu tool yang digunakan untuk mendesain suatu sistem informasi. Di sini ada data flow diagram. Data flow diagram ini adalah diagram yang digunakan untuk mendesain alur sistem. Ya, di sini ada data dictionary, ada proses spesifikasi, dan ada struktur chart. Ya, next kita lihat. Nah, di sini dicontohkan satu sistem registrasi mahasiswa. Sistem registrasi mahasiswa, posisi Anda di sini, ya, simbol kota ini adalah simbol entitas, terus simbol ini adalah simbol DFD-nya. Di sini ada 3 proses, ya. Yang pertama adalah verifikasi availability, apakah pendaftaran ini dibuka atau tidak. Yang kedua ini proses registrasi mahasiswa. Yang ketiga konfirmasi, ya. Mahasiswa ngecek ke sini apakah sudah bisa registrasi atau tidak. Jika ya, accepted, ya, terus masuk ke sini, mahasiswa melakukan proses registrasi. Nah, proses registrasi ini menghasilkan data mahasiswa yang registrasi, dan juga menghasilkan data registrasinya itu sendiri, tanggal registrasi kapan, waktu registrasinya kapan, mahasiswa yang didapat sejumlah berapa yang registrasi, ya. Ada menghasilkan 2 file di sini, master mahasiswa registrasi dan proses registrasinya itu sendiri. Nah, setelah itu sistem masuk ke sini atau konfirmasi. Mahasiswa membutuhkan konfirmasi apakah registrasinya itu sukses atau tidak, ya. Sudah membayar, bukti pembayaran, sudah input KRS. Nah, itu bukti KRS-nya. Nah, di sini masuk ke confirmation letter, ya, kembali ke mahasiswa. Nah, panah ini adalah data yang bergerak. Kalau ini adalah data yang dihasilkan berbentuk file, atau kalau menggunakan database ini berbentuk tabel di dalam suatu database. Di sini adalah prosesnya. Di sini ada 3 proses DFD. Yang pertama availability, proses registrasi. Yang kedua ini proses registrasi itu sendiri. Yang ketiga ini konfirmasi registrasi, ya. Nah, ini sistem pembayaran. Setelah mahasiswa registrasi, sistem pembayaran ini dipecah menjadi 3 proses. Di sini validasi, ya, validasi mahasiswa. Terus yang kedua ini proses perhitungan, mengambil berapa KRS, ada tunggakan atau enggak, terus SPP-nya tunggakan berapa, SPP-nya sudah membayar atau belum. Nah, yang di sini adalah setelah proses pembayaran selesai, maka diupdate filenya. Mahasiswa tersebut sudah melakukan proses pembayaran dan bisa melaksanakan perkuliahan. Nah, itu di sini, ya. Jadi di sini proses pembayaran dipecah menjadi 3. Oke, segini dulu kuliah dari saya. Semoga bermanfaat, semoga ada diskusi. Jika Anda ada pertanyaan, bisa bertanya melalui WhatsApp group, ya. Nanti kita diskusi di situ. Oke, kuliah saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.